sih kalian merasa ada orang yang punya kesempatan lebih besar di dunia kerja bukan karena kemampuan, tapi karena latar belakangnya? Nah, sebenarnya gimana sih cara perusahaan mengatasi hal itu? Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang konsep affirmative action dalam manajemen strategi SDM pada perusahaan multinasional. Yuk, kita simak bersama. Affirmative action dalam manajemen sumber daya manusia merupakan kebijakan strategis yang diterapkan organisasi untuk meningkatkan representasi kelompok yang kurang terwakili dalam dunia kerja. Kelompok ini biasanya mengalami ketimpangan akibat faktor historis maupun struktural, seperti perbedaan gender, latar belakang sosial, atau budaya. Melalui kebijakan ini, perusahaan berupaya menciptakan kesempatan kerja yang lebih adil dan merata, tanpa mengabaikan kompetensi individu. Dalam perusahaan multinasional, affirmative action menjadi penting karena adanya keberagaman tenaga kerja. Dengan begitu, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang inklusif sekaligus meningkatkan kinerja dan daya saing secara global. Tujuan utama dari affirmative action yang pertama adalah mewujudkan kesetaraan kesempatan kerja atau equal employment opportunity. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk mengurangi bias dalam proses rekrutmen maupun promosi, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang adil berdasarkan kompetensinya. Dengan begitu, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih objektif dan profesional. Selanjutnya, affirmative action juga bertujuan untuk meningkatkan representasi tenaga kerja secara global serta mendukung strategi diversity and inclusion. Tidak hanya itu, kebijakan ini juga dapat meningkatkan daya saing perusahaan di tingkat global serta membantu perusahaan dalam mematuhi regulasi ketenagakerjaan internasional. Ada beberapa contoh kebijakan affirmative action, diantaranya adalah rekrutmen inklusif global, yaitu perusahaan merekrut kandidat dari berbagai latar belakang dengan target keberagaman tertentu. Selain itu, ada juga program leadership untuk kelompok minoritas yang bertujuan mengembangkan keterampilan kepemimpinan bagi individu yang kurang terwakili. Contohnya, seperti program pelatihan khusus untuk perempuan atau etnis minoritas. Selanjutnya ada contoh kebijakan. Kebijakan lainnya adalah promosi berbasis diversity matrix, yaitu menggunakan indikator seperti proporsi gender atau etnis dalam proses promosi. Selain itu, perusahaan juga dapat menyesuaikan kebijakan dengan konteks regional, misalnya di Indonesia dengan memberikan kesempatan lebih besar bagi daerah tertinggal tanpa mengabaikan kualifikasi kerja. Affirmative action memberikan berbagai dampak positif seperti meningkatkan inovasi, kreativitas tim, serta memperluas perspektif dalam pengambilan keputusan. Namun, terdapat juga tantangan seperti perbedaan budaya antar negara, potensi konflik internal, kesulitan standarisasi kebijakan global, serta resiko oportunisme atau hanya sekedar simbolis tanpa implementasi nyata. Kemudian, untuk memastikan keberhasilan, diperlukan strategi monitoring seperti penggunaan diversity dashboard, audit dan compliance, survei inklusivitas, serta pengukuran KPI keberagaman. Dari pembahasan yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa affirmative action merupakan strategi penting dalam manajemen sumber daya manusia untuk menciptakan organisasi yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan. Keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen manajemen dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Dengan penerapan yang tepat, perusahaan tidak hanya mampu menciptakan keadilan sosial, tetapi juga meningkatkan kinerja dan daya saing di tingkat global. Demikian pemaparan dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya affirmative action dalam dunia kerja.